Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Karni. Suaranya habis gara-gara nonton God Bless reuni 50 tahun itu. Kalau bilang nonton Coldplay saya nggak yakin kan. Tapi kalau nonton God Bless ya kira-kira satu generasi lah. Iya. Ya itu. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Pilpres 2024 satu putaran. Sebetulnya saya tidak mengatakan pasti satu putaran. Saya mengatakan berpotensi satu putaran. Berpotensi satu putaran. Tapi hitungannya itu jelas banget loh. Iya. Di atas 51. Iya Bang. Nah jadi saya sendiri sebetulnya surprise juga dengan perkembangan situasi politik mutakhir begitu. Karena kalau bicara hasil-hasil survei sebelum Gibran dicalonkan, memang peta suaranya itu kelihatannya akan 2 putaran. Pada waktu itu kan angka-angka antara Ganjar dengan Prabowo itu relatif kurang lebih sama ya distribusinya, beda-beda tipis lah. Misalnya kalau Prabowo 35, Ganjar 34 atau sebaliknya. Kemudian Anies ya tetap sekitar angka 20%. Nah saya orang yang dari jauh-jauh hari mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 ini pertama-tama bukan ditentukan oleh calon presiden itu sendiri. Ini tesis saya ya, kalau nggak setuju ya tentu boleh-boleh saja. Struktur suara tahun 2024 itu ditentukan oleh sikap masyarakat kepada Pak Jokowi. Jadi kalau masyarakat Indonesia yang puas kepada Jokowi itu 80%, maka peluang bagi Mas Anies untuk mendapatkan suara lebih dari 20% itu memang sulit. Karena kolam suaranya adalah 20% yang tidak puas itu, begitu. Nah, yang 80% yang puas itu sampai dengan Mas Gibran belum dideklarasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, itu terbagi 2. Kenapa terbagi 2? Karena memang selama ini Pak Jokowi istilahnya itu memberikan kesan bahwa beliau itu merestui dua-duanya gitu ya sebagai calon. Dan saya kira bisa dikonfirmasi dengan banyak teman-teman lah yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan Ganjar tapi juga dekat dengan Pak Prabowo. Nah, karena 2 orang ini kredonya adalah melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, maka kemudian ya tadi suara yang 80% itu terbagi kepada 2 nama ini. Nah, dilalah begitu Gibran dicalonkan sebagai wakilnya Pak Prabowo, itu kemudian menjadi semacam kode keras lah bagi pendukungnya Pak Jokowi, terutama pendukung Pak Jokowi yang bukan pemilih PDIP ya. Kan pendukung Pak Jokowi itu ada yang pemilih PDIP tapi ada juga yang tidak gitu. Itu menjadi pesan bagi mereka untuk kemudian mengalihkan suaranya kepada Prabowo. Dan itu yang saya kira dijelaskan oleh beberapa teman, misalnya seperti Burhan Muhtadi, Indikator, atau kemudian misalnya Hanta Yuda, ya Poltreking atau Populi Center, begitu. Nah, saya mengkonfirmasi juga dengan data-data yang dirilis oleh beberapa lembaga. Saya merekap ada sekitar 7 lembaga yang melakukan survei pasca deklarasi. 7 survei itu 5 survei lewat tatap muka dan 2 survei telepon. Ini saya rekap ya. Nah, ada Patra Data yang didirikan oleh Akbar Faisal, lalu kemudian ada lembaga saya sendiri Indobarometer, lalu ada Carta Politika, Yunarto Wijaya, lalu ada Poltreking, Hanta Yuda, lalu ada Populi Center, lalu ada SMRC. Yang SMRC ini bukan rilis resmi ya, tetapi yang beredar dan pihak SMRC mengatakan itu bukan dari kami. Nah, kalau saya menganggap itu bukan dari kami, datanya memang dari beliau, tapi beredarnya bukan dari SMRC begitu. Kemudian dari Indikator. Nah, ini saya melihat ada pola temuan yang menarik, di mana pola survei yang turun pada akhir Oktober dengan awal November, itu tren suaranya melebar. Jadi yang akhir-akhir Oktober itu seperti Indobarometer selisihnya itu sekitar 8% lah. Tetapi kemudian yang surveinya di awal November, seperti misalnya Populi, selisihnya udah 20%, angkanya 43-23. Atau yang SMRC itu bahkan 2 kali lipat, 22%, 45 banding 22,9 begitu.
Nah, semua survei ini sebetulnya tidak ada yang sudah 50%, makanya saya katakan bahwa ini baru potensi, tetapi kalau kita di lembaga survei dan kita sering melihat hasil pemilu ya, pemilu presiden, lihat data pemilu presiden, data pilkada, kita juga bukan cuma lihat angka absolut, kita juga lihat tren Bang Karni. Nah, jadi trennya ini tren melebar dan tren melebar ini kalau linear dia ya, kalau linear, ceteris paribus, maka kemudian angka 40 ini bisa akan tembus ke angka sampai ke 50% begitu. Apakah kemudian nanti akan betul-betul tembus angka 50%, waktu yang akan membuktikan ya. Dan kita pada hari ini sudah masuk fase di mana kemarin ditetapkan nomor urut dan sebentar lagi teman-teman semua akan mulai bekerja di lapangan. Tantangan bagi Pak Prabowo adalah bagaimana suaranya terus naik. Mas Ganjar bagaimana menahan penurunan ya, karena naiknya Prabowo dan turunnya Ganjar itu adalah sesuatu yang niscaya. Kalau istilah saya ini bejana berhubungan. Bejana berhubungan. Kalau Anies itu bejananya beda. Bejananya beda. Bejana berhubungan karena sama-sama kolamnya kolam yang puas kepada Pak Jokowi, kolam keberlanjutan begitu. Nah, naiknya Prabowo ini kemudian apakah terus diiringi oleh penurunan Ganjar, apakah Ganjar bisa rebound, dan di sisi yang lain apakah Mas Anies juga bisa meningkat suaranya, sehingga meningkat suaranya Mas Anies itu bisa menahan naiknya suara dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka begitu. Jadi kalau lihat hasil survei beberapa teman, trennya meningkat. Nah, saya pribadi memang menemukan juga di dalam dalam survei bahwa Pak Prabowo itu memang potensi menangnya paling besar pada hari ini. Pertama dari tingkat kesukaan dia sudah paling tinggi. Ya. Kalau tingkat pengenalan memang Ganjar dengan Anies belum setinggi Prabowo, tapi sudah 90-an% kalau di data saya. Jadi itu udah bukan variabel lagi ya. Kalau dulu-dulu misalnya ketika Ganjar itu tingkat pengenalannya masih 60-70%, bisa saja berteori bahwa tingkat pengenalannya belum sama, nanti kalau tingkat pengenalan udah sama, Ganjar suaranya akan melewati Prabowo. Tapi menurut saya teori itu sekarang udah nggak berlaku, karena tingkat pengenalan Ganjar itu sudah setara dengan Prabowo. Yang kedua, saya menemukan untuk urusan evaluasi kepribadian, kemampuan, itu tidak semuanya Prabowo unggul, tetapi dia dominan. Nah, biasanya kalau di pilkada ada evaluasi kepada kandidat yang dominan, dia peluang menangnya menjadi besar. Dan yang ketiga, ada pola yang menarik nih, survei 2024 ini Bang. Di mana alasan paling banyak masyarakat memilih presiden itu adalah tegas. Tegas paling tinggi, lalu kemudian merakyat, lalu kemudian pintar, ya, lalu berwibawa. Nah, ini penting karena apa? Tahun 2014-2019, alasan paling dominan itu merakyat. Nah, pada waktu itu merakyat identik dengan Pak Jokowi. Nomor 2 tegas, itu identik dengan Pak Prabowo. Nah, kenapa Pak Jokowi menang? Karena ya yang mau presiden merakyat itu paling banyak, lebih banyak daripada tegas. Tahun ini, ya setidaknya dalam temuan survei Indobarometer, alasan tertinggi pertama adalah tegas. Dan menurut saya itu indikasi kuat bahwa Pak Prabowo akan menang Pilpres 2024. Apakah kemudian bisa satu putaran atau tidak? Ya ini adalah sesuatu yang betul-betul baru ya, betul-betul baru dan saya kelihatannya berencana untuk membangun gerakan nih, satu putaran dengan alasan satu ya, supaya menghindari polarisasi pada putaran kedua. Kalau ada 2 putaran, saya khawatir polarisasi seperti 2014-2019 itu akan terulang lagi ya. Misalnya ya, yang lolos putaran kedua Prabowo dengan Ganjar ya. Maka kemudian Prabowo akan menjadi Ganjar menjadi calon nasionalis ya, Prabowo dicap calon Islam. Balik lagi kayak dulu. Kalau Prabowo lawan Anies calon Islam. Ya, Prabowo jadi calon Kristen. Dulu Pak Jokowi dicap calon Kristen. Pak Jokowi bukan Kristen. Nah, kalau Pak Prabowo ini banyak keluarganya Kristen begitu. Jadi polarisasi itu sekarang belum terlalu terasa karena masih 3 calon. Tapi begitu 2, dugaan saya nanti akan mengeras itu pembelahannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
tentu saja kalau ini cuma satu putaran, berarti pilpresnya itu ya bulan Februari, nggak ada perlu bulan Juni. Dan artinya kepastian politik juga akan lebih cepat, ekonomi bisa lebih tumbuh, investor yang menahan investasi bisa cepat melakukan investasi lagi karena hasil pemilu sudah ketahuan. Dan yang ketiga tentu saja adalah penghematan, ya. Saya mendapat informasi bahwa biaya untuk Pilpres putaran kedua itu sekitar 17 sekian triliun, begitu ya. Itu kalau dipakai untuk bantuan sosial tentu akan bisa bagi banyak keluarga, bisa puluhan juta yang mendapatkan bantuannya, dan ya balik lagi itu akan bisa menghemat anggaran negara. Jadi insya Allah setelah melihat data ini, M. Kodari akan tampil lagi dengan gerakan satu putaran saja, 2024 selesai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dalam survei Anda itu kan meramalkan 40, sekitar 40-an. Tapi dengan dijumlahkan suara di survei yang abstain, yang belum memilih, Anda jumlahkan semuanya itu jadi 51 lebih untuk Prabowo. Oh enggak Bang, jadi kalau di survei saya itu kan angkanya Prabowo Gibran 34, kemudian Ganjar Mahfud 26, Anies Muhaimin 18, tidak tahu rahasia belum menjawab 21%. Nah, 21 ini Anda kumpulin. Kalau didistribusikan Prabowo secara normal ya, artinya bukan dibagi rata 3, tetapi yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil, itu angkanya kira-kira 43, 33, 23. Nah, disitulah saya katakan bahwa angkanya belum sampai 50%, Bang. Makanya ini adalah potensi Pilpres satu putaran, tapi belum satu putaran. Ya, yang abstain Anda jumlahkan. Ya. Jadi potensi tadi terjadi kan? Iya. Artinya satu putaran tadi terjadi. Potensi satu putaran. Iya. Ya. Ini dasarnya metodologi. Statistik, Pak. Statistik. Ya. Bukan, tapi sebetulnya begini, kalau kita asumsi mau bandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain, sebetulnya ya proyeksi dari saya itu nggak akan beda jauh. Misalnya lembaga Populi Center misalnya ya, ini kan 43, 23, 22. Tidak tahu rahasia belum menjawab 11%. 11% ini kalau dihitung secara kalau didistribusikan secara normal, hemat saya ya nggak jauh-jauh lah dari angka yang saya miliki kalau dibuat proyeksi. Atau misalnya satu lagi misalnya indikator ya. Indikator itu kan Prabowo Gibran 39,7, Ganjar Mahfud 30, Anies Muhaimin 24, tidak menjawab rahasia 6%. Nah 6% ini kalau didistribusikan secara proporsional, dugaan saya sama, angkanya sekitar 40, 30, dan 20-an. Begitu Bang, kira-kira Bang. Ya saya kan tadi bilang Anda itu gelandang ya. Ya. Karena tiba-tiba ada bola lambung yang Anda lambungkan, tinggal strikernya masukkan. Dan ini bukan sekali ini. Iya. Anda gerakan aksi Anda itu kan dimulai dari presiden 3 periode. Iya Bang. Habis itu presiden dicalonkan lagi, Iya. jadi wapresnya Prabowo. Iya. Hah? Jokpro, iya Bang. Sekarang ada lagi. Iya. Ini dasarnya asumsi atau apa? Kalau saya kan berangkat dari satu permasalahan Bang. Kalau ingat dulu 3 periode itu saya mengantisipasi polarisasi ekstrim pada tahun 2024 ini. Dan waktu itu saya melihat yang namanya komitmen atau kampanye pemilu damai itu sebetulnya tidak akan mampu mencegah adanya polarisasi. Jadi teori saya pada waktu itu adalah polarisasi bisa dicegah kalau calon tunggal lawan kotak kosong. Karena kotak kosong nggak bisa pidato Bang. Gitu. Nah, calon tunggal itu cuma bisa tercapai kalau calon yang kuat, dan calon yang terkuat itu menurut saya adalah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi harus rangkul Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kalau nggak dirangkul, maka Prabowo pasti akan maju sendiri karena partainya besar. Nah, partainya besar, ya dia maju sendiri, polarisasi akan tercipta lagi. Jadi sia-sia. Makanya kalau Kodari itu bukan hanya bicara 3 periode, tetapi bicara Jokowi bersama Prabowo.
Karena itu satu-satunya syarat supaya bisa terciptanya kotak kosong, Bang. Ya, tapi kalau Anda bicara polarisasi, setiap ada dua calon, Iya, apakah dasarnya ideologi, iya, mungkin daerah, iya, atau apa, iya. pasti polarisasi. Iya, Bang, makanya harus dilawan dengan kotak kosong. Karena kotak kosong tidak punya agama. Lah, Kotak kosong tidak punya suku, Bang. Ya betul. Tidak bisa dieksploitasi. Ya kalau nggak mau polarisasi, kita presiden seumur hidup aja. Oh enggak, Bang, rakyat harus diberikan kesempatan untuk memilih, Bang. Rakyat harus diberikan kesempatan untuk memilih, Bang. Kan begini, Bang, kalau ada dua pilihan, calon tunggal lawan kotak kosong, masyarakat masih punya pilihan. Kalau dia nggak suka dengan paslon yang ada, dia akan memilih kotak kosong. Dan sudah pernah terjadi di Kota Makassar, antara calon tunggal lawan kotak kosong, yang menang kotak kosong, Bang. Bisa. Iya, Bang, jadi rakyat itu punya pilihan. Kalau dia nggak percaya dengan calonnya, dia bisa pilih kotak kosong, Bang. Di situ tetap ada otonomi pemilih dan di situ tetap ada demokrasi. Bagaimana tanggapan Anda sekarang kubu lain nganggap akan ada kecurangan-kecurangan? Kecurangan seperti apa itu yang akan terjadi? Kalau itu bukan wilayah saya, Bang. Bukan wilayah saya, Bang. Anda dijawab oleh kan kubu begini. lain. Kalau saya, Bang, analisa itu didasarkan kepada perilaku pemilih, Bang. Ingat survei saya, analisa saya ini didasarkan kepada hasil survei. Bagaimana misalnya masyarakat orientasinya itu orientasi dukungan tertinggi kepada Pak Prabowo. Bagaimana kemudian kolam suara terbesar di Indonesia pada hari ini namanya Jokowi. Dan begitu ada seorang Gibran bersama dengan Prabowo, maka kolam suara yang paling besar itu akan mendukung atau bergabung dengan Prabowo. Memang ada teman saya misalnya kayak Burhan yang mengatakan Gibran itu bisa jadi satu nilai plus tapi bisa juga minus. Dia bisa jadi pedang bermata dua, begitu. Nah, ada dua tesis yang kemudian bekerja kan sebelum adanya hasil survei. Tetapi Burhan sendiri mengakui ternyata realita di lapangan ini bukan pedang bermata dua, ini golok yang sangat tajam, begitu. Iya, kenapa? Begitu ini dipasangkan, ternyata suara yang melari kepada Prabowo besar sekali dan ada dua kolam suara yang datang kepada Prabowo. Pertama yang puas dengan Jokowi, yang kedua dari kalangan anak muda. Dan itu saya baca laporannya Indikator, memang kelihatan sekali tuh yang usia Gen Z, milenial, terutama Gen Z ya, itu berbondong-bondong, itu sangat tidak proporsional tuh. Suara Gen Z itu di antara tiga pasangan ini. Seingat saya angkanya bahkan sampai 50% lebih sudah Gen Z. Kalau pilpresnya itu cuma diikuti oleh Gen Z, sudah satu putaran ini. Apalagi kalau umur 16 ya. Itu tidak bisa dikonfirmasi, Bang, karena tidak dijadikan responden survei, ya kan? Syarat responden survei itu seperti syarat pemilih berusia 17 tahun atau sudah menikah, gitu, Bang. Baik. Ya karena saya bukan bukan pakar politik, maka malam ini saya undang guru besar ilmu politik, Pak Ikrar Nusa Bakti. Izin, Bang, sebelum ke beliau saya tambahkan satu hal. Masih ada. Sebetulnya realita tiga pasangan satu putaran itu tidak mungkin terjadi, karena memang sudah terjadi tahun 2009. Waktu itu ada SBY, ada Pak JK, ada Ibu Megawati. Dan Pak SBY pada waktu itu mendapatkan angka 60%. Kalau tren ini terus meningkat, bukan mustahil dalam 3 bulan ke depan, pasangan Prabowo dan Prabowo dan Gibran bisa juga mencapai angka 60%. Baik, sekarang saya ingin pencerahan dari Profesor Ikrar